Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Sukmadewani Putri. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Statistika Industri Multivariat. Berikut merupakan nomor 1 soal mengenai ANOVA, yang dimana angka-angka ini saya sudah ubah sesuai dengan digit NPM sesuai dengan perintah soal. Baik, yang pertama kita akan mencari jumlah data pada grup 1. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk grup 2 dan 3. Setelah itu kita mencari mean, yang dimana rumusnya itu jumlah data dibagi banyaknya data. Jika di Excel kita menggunakan rumus average dan kemudian blok bagian yang ingin dicari mean-nya. Nah, hasil dari mean-nya itu merupakan sum of squares between groups. Kemudian kita mencari X dikurangi mean, dimana caranya kita cukup X-nya merupakan salah satu dari anggota grup 1, kemudian dikurangi mean-nya, kita beri tanda untuk bisa langsung di drag. Baik, kemudian kita juga melakukan hal yang sama untuk grup kedua. Oke, kemudian di drag. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk grup ketiga. X dikurangi mean-nya. Kemudian di drag ke bawah. Setelah kita menemukan hasil dari X dikurangi main, selanjutnya kita mencari X dikurangi main dikuadratkan dengan cara seperti ini. Dan dikuadratkan pangkat 2. Karena ini operasinya sama, yaitu pangkat 2 dan tidak ada yang terpaku pada satu kolom atau baris, langsung saja di drag secara keseluruhan, kemudian kita mendapatkan hasilnya, lalu kita jumlahkan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk jumlah pada grup kedua dan ketiga. Di situ langsung keluar hasilnya. Sum of square within groups-nya dihasilkan dari jumlah X dikurangi mean kuadrat pada grup 1, kedua, dan ketiga. Setelah itu kita mencari mean produktivitas dikurangi mean data group. Nah, untuk main produktivitasnya sudah kita temukan pada tabel yang paling atas, kemudian kita paste. Oke, untuk main data groupnya itu kita menjumlahkan semua data dan dibagi jumlah data. Atau untuk lebih cepatnya dengan Excel itu menggunakan rumus average, kemudian di blok bagian mana yang ingin dicari mean-nya.
Nah, langsung keluar hasilnya. Baik. Oke, kita samakan saja menjadi 4 angka di belakang koma ya. Kemudian kita mencari main produktivitas dikurangi main data group dengan cara yang pertama kita mencari yang main produktivitas grup pertama dan dikurangi main data group. Kita tandain. Baik, kemudian lakukan hal yang sama untuk grup kedua dan grup ketiga. Kemudian kita mencari main produktivitas grup 1 dikurangi main data grup pangkat 2 dikuadratkan, dan ditambah main produktivitas 2 dikurangi main data grup pangkat 2 ditambah main produktivitas ketiga dikurangi main data grup dipangkatkan juga dan dikali 5. Oke, kita langsung saja seperti ini. Kuadratkan, kemudian dikali 5. Nah, hasilnya itu merupakan sum of squares between groups. Untuk MSW itu kita mencari dengan cara sum of squares within group dibagi dengan degree of freedom, yang dimana degree of freedom itu tadi 45 dikurangi 3, 45 dari N dan 3 itu dari K. Untuk MSB itu sum of squares between groups dibagi degree of freedom, yang dimana degree of freedomnya adalah 3 dikurangi 1. Kemudian kita mencari MSB dibagi MSW. Oke, kemudian F-nya itu ya, baik. Oke, F-nya itu dari degree of freedom numerator dengan degree of freedom denominator. Nah, di sini 2 dan 42. 2 itu dari 3 dikurangi 1 dan 42 itu dari 45 dikurangi 3. Baik, hasilnya 3,22. Yang dimana P itu kurang dari 0,05. Oke. Lanjut, berikut ini merupakan soal nomor 2 dan angka-angkanya juga sudah saya sesuaikan dengan perintah di soal sesuai dengan digit NPM. Nah, baik, ini juga sudah ada tabel yang saya sediakan untuk mempersingkat. Nah, yang pertama kita mencari kuadrat dari masing-masing metode ada produk X dan Y-nya. Oke, langsung saja di drag secara keseluruhan karena operasinya sama, yaitu cukup dipangkatkan 2 saja. Setelah didapatkan hasilnya, kita membuat tabel bantu yang dimana terdiri dari N, sigma Y kuadrat, sigma Y2 kuadrat, dan Y bar. Oke, di sini kita mencari N yang dimana menggunakan rumus count E itu untuk mengetahui berapa jumlah datanya. Kemudian kita sigma Y itu merupakan penjumlahan data pada metode A produk X. Baik. Kemudian untuk sigma Y kuadrat itu jumlah
pada penjumlahan data di metode A produk X yang dikuadratkan. Baik. Untuk sigma Y2 kuadrat itu rumusnya adalah sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N atau jumlah datanya, yaitu 10. Kita tidak membutuhkan kurung di belakangnya ternyata ya. Untuk Y barnya merupakan average metode A produk X. Tinggal di log saja. Kemudian kita tinggal drag ke kanan saja untuk mengetahui pada masing-masing metode dan produk X dan Y-nya. Baik, nah ini merupakan hasil tabel bantunya.